wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang kami hormati dan yang kami cintai dan yang kami muliakan, guru kami Bapak Kiai Suparman, kemudian para santri, semoga Allah senantiasa memberikan ridho, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran ala hadirinya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله Iya, iya. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu yang kami muliakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan subbab baru dalam kitab At-Tuhfah Tsaniyah Bisyarhil Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, yaitu masuk ke pembahasan Al-Masdar. Tanpa panjang lebar, mari kita simak bersama-sama pembahasan dari guru kita kepada Bapak Kiai Muhammad Suparman. Falyatafaddal mashkuran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita lanjutkan kajian kita masih seputar al-mansubat, adadul mansubat, yaitu isim-isim yang dibaca nasab. Kemarin kita telah mempelajari tentang maf'ul bih. Sekarang kita masuk ke al-mansubat yang kedua, yaitu al-masdaru. Atau yang juga dikenal dengan maf'ul mutlak. Al-masdaru atau maf'ul mutlak. Qala al-Ajrum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi babul masdari. Adapun ini itu pembahasan bab tentang masdar. Al-masdaru, adapun masdar, huwa dia masdar, al-ismu itu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, alladzi yang yaji'u datang apa isim, salisan pada kolom ketiga, di tasrifil fi'li, di dalam tasrif fi'il. Nahwu contoh doroba yadribu dorban. Jadi di sini Imam Al-Ajuri mengatakan bahwa yang disebut dengan masdar di sini atau maf'ul mutlak di sini adalah isim yang dibaca nasab, yang fungsinya untuk
menguatkan amil. Kemudian kalau di dalam ilmu shorof yang kemarin pernah kita bahas, itu berada pada kolom ketiga dalam ilmu shorof. Pada kolom ketiga dalam shorof fi'il, ya, tasrif fi'il. Jadi keterangan yang ujung ini tidak menunjukkan pengertian, akan tetapi menunjukkan tempatnya di dalam tasrif fi'il. Adapun pengertian yang sesungguhnya itu adalah setiap isim yang dibaca nasab, ya, yang tujuannya adalah untuk menguatkan amilnya. Aku lu mengatakan siapa aku, yaitu mu'alif kitab ini Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Qad arrafa, sungguh telah memberi pengertian, memberikan takrif. Sapa al-mu'alifu penulis Imam Al-Ajrum al-masdara pada kalimat masdar bi annahu, bahwa sungguhnya masdar alladzi itu yang yaji'u datang, apa alladzi salisan pada kolom ketiga, fi tasrifil masdari, fi tasrifil fi'li, di dalam tasrif kalimat fi'il. Wa makna dalika, adapun makna yang demikian itu, annahu basungguhnya dia masdar, lauqala, apabila mengatakan, lauqala, apabila mengatakan laka padamu, qailun sapa orang yang berkata, syarif, tasriflah oleh kamu, doroba, kalimat doroba, fi'il madhi doroba. Masalah contohnya, fa innaka, maka sesungguhnya engkau tadkuru, menyebutkan sapa engkau al-madhiya, pada kalimat madhi, awalan pada mulanya, sumataji'u, kemudian mendatangkan sapa Anda bil mudhari'i, dengan kalimat mudhari', summa bil masdari, kemudian menyebutkan kalimat masdar. Fatakulu, maka mengatakan sapa Anda, doroba yadribu dorban. Nah, itulah yang disebut dengan alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Sampai di sini sudah ada yang kita diskusikan. Silakan kalau ada. Pak Yai, izin bertanya Pak Yai. Ya. Berkaitan dengan masdar mim itu, apakah nanti masuk ke pembahasan ini atau nanti akan ada subbab lain ya Pak Yai? Ya, untuk masdar mim nanti di sini juga ya. Bisa juga kita menggunakan maf'ul mutlak itu dengan masdar mim. Sebenarnya begitu. Entah nanti contohnya ada yang masdar mim atau semuanya masdar biasa. Baik masdar mim maupun masdar kalimat yang semakna. Masdar dari fi'il yang lain yang semakna itu masuk dalam pembahasan masdar ini. Artinya bisa digunakan. Yang lain? Atau kita lanjut? Nastamiru. Jadi kesimpulannya itu, yang disebut dengan masdar itu adalah isim yang dibaca nasab,
untuk menguatkan amilnya. Kalau di dalam ilmu shorof itu terletak pada kolom ketiga, ya, yaitu contohnya adalah doroba yadribu dorban. Nah, dorban itulah yang disebut dengan masdar atau maf'ul mutlak. Walaisa dan bukanlah al-gordu apa tujuan hahuna di dalam bab ini ma'rifatal masdari itu untuk mengetahui masdar lidatihi ya, karena zatnya masdar wa innama hanyalah al-gordu adapun tujuan di dalam bab ini adalah ma'rifatul maf'ulil mutlaki. Itu adalah untuk mengetahui maf'ul mutlak. Ya, tidak untuk membahas tentang masdar, ya. Kemudian isim masdar, masdar mem, tidak ya. Tetapi di sini masdar yang dimaksud adalah masdar dalam istilah nahwu, yaitu maf'ul mutlak. Kalau masdar di dalam istilah shorof, nanti ada banyak sekali. Bahwa adapun dia maf'ul mutlak, yakunu itu ada apa maf'ul mutlak, masdaron itu berupa isim masdar. Bahwa adapun dia isim masdar ibaratun itu ibarah an malaisa khobaron mimma dala ala ta'kidi amilihi au nau'ihi au adadihi. Yang dimaksud dengan masdar di sini adalah isim yang dibaca nasab malaisa, yaitu yang bukanlah apa isim, khobaron itu khobar, mimma dari apa saja dala yang menunjukkan apa ma ala ta'kidi amilihi untuk mentaukidkan amilnya, au nau'ihi atau macamnya, au adadihi atau jumlahnya. Jadi isim yang dibaca nasab di dalam bab ini ya, adalah yang bukan termasuk khobar kana. Akan tetapi isim yang dibaca nasab ya, yang menunjukkan taukid atas amil ya, atau atas nauk macam atau adat atau jumlah. Jadi nanti penggunaan isim masdar di sini sebagai maf'ul mutlak di sini bisa jadi nanti mentaukidkan amil, bisa juga mentaukidkan jumlah, atau bisa juga mentaukidkan macam. Fa qauluna adapun maksud pernyataan kami laisa khobaron, isim masdar yang bukan khobar, muhrijun itu mengecualikan lima bagi apa-apa isim kana yang ada apa ma khobaron itu khobar minal masdari dari masdar, bukan khobar dari masdar. Nahwu qaulika sebagaimana perkataan Anda, fahmuka fahmun dakikun. Fahmuka fahmun dakikun. Nah, kalau ini khobar ya. Masdar tetapi fahmun itu
masdar tapi berupa khobar. Tapi yang dimaksud di sini adalah masdar yang dibaca nasab untuk menguatkan amil, macam atau jumlah. Bukan masdar, isim masdar ya, yang bisa berfungsi sebagai khobar. Contohnya fahmuka, fahmun dakikun. Fahmuka adapun pemahaman Anda, fahmun itu pemahaman, dakikun yang detail, yang dalam. Wa qauluna mimma dala ala ta'kidi amilihi dan seterusnya. Adapun perkataan kami tentang madalla ala ta'kidi amilihi dan seterusnya itu yufidu berfaedah anal maf'ulal mutlaqah, sesungguhnya maf'ul mutlak salah satu anwa'in itu ada 3 macam. Jadi maf'ul mutlak itu ada 3 macam. Al-awalu adapun yang pertama, al-mu'akkidu li'amilihi. Itu maf'ul mutlak yang mentaukidkan amilnya. Nahwu contoh hafidtu, menghafal sapa aku ad-darsa pada pelajaran, hifdzon pada sebenar-benar menghafal. Nah, hifdzon di sini adalah mentaukidkan hafidtu ya, amil yang mengenai ad-darsa. Jadi hifdzon di sini berfungsi untuk menguatkan amil. Menguatkan amil. Dan amil yang kita maksud di sini adalah amil yang mengenai ad-darsa, yaitu hafidtu. Pada sebenar-benar menghafal. Wa nahwu dan juga contoh perkataan Anda, farihtu, gembira sapa aku bikudumika dengan kedatangan Anda, jadalan pada sebenar-benar senang. Nah, di sini menggunakan masdar kalimat yang semakna. Jadi fariha sama jadala itu maknanya sama. Ya, gembira, bangga, senang. Maka di sini bisa digunakan, bisa menggunakan masdar kalimat lain yang semakna dan fungsinya sama. Jadalan di sini mentaukidkan farihtu, amil yang mengenai bikudumika. Wasani adapun yang kedua, al-mubayyinu itu masdar yang menjelaskan linau'il amili terhadap jenis pekerjaan. Nau. Nahwu contoh ahbabtu, mencintai sapa aku ustadi pada ustadku, hubbal waladi, dengan kecintaan seorang anak abahu pada bapaknya. Nah, ini menjelaskan nau.
ahbabtu. Yang menguatkan amil di situ yang mengenai ustadi yaitu ahbabtu. Hubbal waladi. Kalau di dalam Quran hubban jamma. Tuhibunal mala hubban jamma. Itu menjelaskan masdar nau di isim yang dibaca nasab untuk menguatkan jenis dari amilnya. Wasalisun, masih ada ya. Wanahu dan juga contoh perkataan Anda waqaftu lil ustadi wukufal mu'addabi. Waqaftu bersikap sapa aku lil ustadi kepada ustad wukufal mu'addabi pada sikap orang yang terdidik. Nah, di situ wukufal mu'addabi adalah masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya. Jenis amilnya ya bersikap seperti orang yang terdidik. Artinya sopan santun. Orang yang memiliki sopan santun. Wasalisu adapun yang ketiga al-mubayyinu itu masdar yang menjelaskan lil adadi terhadap jumlah. Jadi ada masdar yang menjelaskan jumlah. Nahu contoh dorobtu memukul sapa aku al-kasula pada para pemalas dorbata ini pada 2 pukulan. Dorbata ini di situ adalah masdar dari dorobtu untuk menjelaskan jumlah. Berapa kali dia memukul. Untuk menjelaskan jumlah dari amilnya. Amilnya di situ adalah doroba. Wanahu dan seperti contoh dorobtuhu. Dorobtu telah mukul sapa aku padanya. Salasa dorobatin. Pada 3 kali pukulan. Nah, salasa dorobatin, yang benar ada tanwinnya itu ya. Salasa dorobatin. Nah, itu adalah isim yang dibaca nasab bagi maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah dari amilnya. Itulah para mahasiswa sekalian, bagian yang pertama dari masdar yaitu pengertian masdar dan macam-macamnya. Pengertiannya adalah bahwa masdar itu isim yang dibaca nasab yang tidak termasuk khobar, yang menunjukkan penguatan terhadap amilnya atau macamnya amil atau jumlah amilnya. Dan macam-macamnya ada 3 macam sesuai dengan pengertiannya, yaitu ada masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan taukid untuk mentaukidkan amil. Yang kedua ada masdar yang menjelaskan
macamnya amil, ada yang menjelaskan jumlahnya amil. Dan semuanya diambilkan dari masdar, yaitu kolom ketiga dalam aturan shorof. Sudah apa namanya? Sudah ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Nggih, Kiai Parman. Nggih. Jadinya nggih, masdar itu prinsipnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu keterangan nih, Kiai. Ya, ini termasuk keterangan ya. Karena memang kalimat inti dalam bahasa Arab itu hanya ada 5, yaitu mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian yang lain ini adalah keterangan, masuk di dalam keterangan. Ada tadi keterangan taukid, ada keterangan macam, ada keterangan jumlah, nanti ada keterangan cara, ada keterangan alasan. Nanti akan dibahas semua di dalam mansubat ini. Keterangan jumlah, keterangan macam, sama taukid. Yang lain? Kita lanjutkan dulu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Anwa'ul maf'uli al-mutlaqi. Adapun yang berikut ini adalah macam-macam maf'ul mutlaq. Kalau tadi macam-macam maf'ul mutlaq ditinjau dari fungsinya. Sekarang maf'ul mutlaq ditinjau dari apa namanya? Dari asal fiilnya. Maf'ul mutlaq ditinjau dari asal fiilnya. Kalau yang pertama tadi maf'ul mutlaq ditinjau dari fungsinya, fungsinya. Qala al-Ajurum telah mengatakan sapa Imam al-Ajurum rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa huwa adapun maf'ul mutlaq kismani itu ada 2 macam, ada 2 bagian. Lafdiyun yaitu maf'ul mutlaq lafdi, wa maknawiyun dan maf'ul mutlaq maknawi. Fa'in maka jika wafaqo sesuai lafduhu apa lafadznya maf'ul mutlaq lafdhu fi'lihi pada lafadz fi'ilnya, bahwa maka adapun dia maf'ul mutlaq lafdiyun itu disebut maf'ul mutlaq lafdi. Jadi kalau maf'ul mutlaq yang digunakan itu berasal dari fi'ilnya, maka disebut maf'ul mutlaq lafdi. Nahwu contoh, qataltu telah membunuh sapa aku hu padanya seorang laki-laki qatlan.
pada sebenar-benar pembunuhan. Nah, di situ yang digunakan adalah qatlan. Qatlan di situ adalah maf'ul mutlak, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Kalau kita tinjau dari asalnya, qatlan ini berasal dari fi'il madhi qatala, sebagaimana yang digunakan dalam kalimat tersebut. Qatala yaktulu qatlan. Maka qatlan di situ termasuk maf'ul mutlak lafzi. Sebaliknya wa'in, dan jika wafaqo, sesuai, makna fi'lihi, apa makna fi'ilnya, duna lafzi, tetapi bukan lafadznya, fahuwa, maka adapun dia maf'ul mutlak maknawiyun, itu maf'ul mutlak maknawi. Akan tetapi kalau menggunakan masdar dari fi'il lain, yang maknanya sama, itu disebut maf'ul mutlak maknawi. Contohnya adalah jalastu, duduk sapa aku, qu'udan, pada sebenar-benar duduk. Nah, qu'udan di sini adalah maf'ul mutlak yang dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, yang berasal dari fi'il qa'ada yaq'udu qu'udan, yang semakna dengan jalasa yajlisu julusan. Maka qu'udan di sini disebut maf'ul mutlak maknawi. Demikian juga contoh berikutnya, wa kumtu wukufan. Wa kumtu, dan berdiri sapa aku, wukufan, pada benar-benar berdiri. Wukufan maf'ul mutlak dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad, berasal dari kalimat waqafa yaqifu wukufan, yang semakna dengan qama yaqumu qiyaman, yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jadi karena qama maknanya atau muradifnya diantaranya adalah waqafa, maka bisa digunakan sebagai maf'ul mutlak, akan tetapi yang tidak selafat disebut maf'ul mutlak maknawi. Wa ma asbah dzalika, dan contoh-contoh lain yang masdar yang diambil berasal dari kalimat lain yang semakna dengan amilnya. Itu contoh sederhana dari macam-macam maf'ul mutlak, ditinjau dari asal fi'ilnya. Ada dua, maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak maknawi. Kemudian dijelaskan oleh mu'alif, yaitu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wa aqulu, dan berkata sapa aku, yan qasimu, terbagi, al masdaru, apa masdar maf'ul mutlak, alladzi, yang yunsabu dibaca nasab, ala anahu, bahasanya dia maf'ul masdar, maf'ulun mutlakun, itu maf'ul mutlak, ila kismaini, menjadi dua macam. Al-qismul awalu, adapun macam yang pertama, itu ma, apa saja masdar, yuwafiku, yang sesuai apa ma, al-fi'la an-nasiba, pada fi'il yang menasabkannya,
lahu baginya ma fi lafzihi di dalam lafadznya. Jadi yang pertama adalah ma itu masdar, yuwafiku yang sesuai apa masdar, al fi'la an-nasiba lahu pada fi'il an-nasiba yang menasabkan lahu baginya ma fi lafzihi di dalam lafadznya. Masdar yang sesuai dengan fi'il yang menasabkannya, berasal dari fi'il yang menasabkannya. Bi ayakuna dengan sekiranya ada, mustamilan itu menyakup ala hurufihi atas hurufnya fi'il. Wa fi maknahu dan di dalam maknanya fi'il aidon hal juga. Jadi mencakup kesamaan lafaz dan kesamaan makna. Biayakuna dengan sekiranya ada al makna apa makna al murada yang dimaksud minal fi'li dari fi'il tersebut, huwa dia makna al makna itu makna al muradu yang dimaksud minal masdar dari masdar. Ini sudah ya, jadi mafhum ini ya. Jadi yang dimaksud dengan masdar lafzi ya, atau maf'ul mutlak lafzi itu adalah masdar yang dibaca nasab yang berasal dari fi'il yang menasabkannya, amilnya, mencakup kesamaan huruf, kesamaan makna. Itulah yang disebut dengan maf'ul mutlak lafzi, yang makna dari kalimat tersebut dengan makna fi'ilnya itu sama. Wadzalika adapun yang dimaksud itu nahwu sebagaimana contoh qa'atu duduk sapa aku, qu'udan pada sebenar-benar duduk. Jadi qa'ada itu maknanya duduk, qu'udan juga maknanya duduk, yang berasal dari qa'ada. Kalau kita lihat huruf aslinya sama, yaitu qaf ain dal. Ya, qaf ain dal huruf aslinya. Artinya juga sama. Nah, inilah yang disebut qu'udan ini disebut maf'ul mutlak lafzi. Wa darabtuhu dorban, darabtu memukul sama aku hu padanya laki-laki, dorban pada sebenar-benar pemukulan. Dorban ini adalah maf'ul mutlak yang berasal dari fi'il doroba. Ya, asalnya sama, maknanya sama, sama-sama memukul. Huruf-huruf penyusunannya, huruf-huruf penyusunnya juga sama, yaitu do, ro, dan ba. Dhahabtu zihaban atau dhahabtu dhahaban. Ini juga sama. Dhahabtu pergi sama aku. Dhahaban pada sebenarnya pergi. Dhahaban di sini adalah maf'ul mutlak yang berasal dari masdar fi'il dhahaba. Sama-sama artinya pergi. Penyusunnya juga sama, daha dan ba. Maka termasuk maf'ul mutlak lafzi. Wa ma asbah dzalika dan contoh-contoh lain yang semisal. Oke, ada pertanyaan dulu?
Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Kalau belum, kita Izin lanjut. bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan di awal kita juga membahas mengenai anwaul masdar ya, ada yang al-muakkid li'amilihi, ada yang al-mubayyin linawil amil, dan lain sebagainya. Itu berarti 3 contoh itu bisa juga masuk ke dalam maf'ul mutlak ya Pak Kiai ya? Oh iya, yang di depan tadi itu adalah masdar atau maf'ul mutlak. Masdar sama maf'ul mutlak ini sama ya. Hanya ahli nahwu ada yang menyebut masdar, ada yang menyebut maf'ul mutlak. Ini sama. Kalau yang di depan tadi adalah masdar atau maf'ul mutlak berdasarkan fungsinya. Ada 3, yaitu untuk mentaukidkan amil atau menjelaskan macamnya amil atau menjelaskan jumlahnya amil. Nah, sekarang adalah maf'ul mutlak atau masdar berdasarkan asal fi'ilnya. Ada 2, yaitu maf'ul mutlak lafzi dan maf'ul mutlak maknawi. Jadi bisa beririsan, nah, tergantung nanti dia menjelaskan apa. Jadi nanti kalau menjelaskan ya 2 berarti. Ini termasuk maf'ul mutlak lafzi yang menjelaskan taukid, menjelaskan taukid dari fiilnya. Gitu. Ini maf'ul mutlak maknawi yang menjelaskan macamnya misalnya. Gitu. Begitu Ustaz. Iya baik, syukron. Yang lain? Iya. Yang lain Pak Yai Suparman? Iya. Enggak. Iya. Jadi secara prinsip untuk maf'ul mutlak ditinjau dari asal fi'il, menika kan ada lafzi dan maknawi. Ya. Ya. Nah, ini yang kami tanyakan itu perbedaan ingkang prinsip untuk memudahkan mengidentifikasi kalau ini adalah lafzi, yang satu ini adalah maknawi. Kesanipun gampil ya. Oh ya. Untuk membedakan mana yang lafzi, mana yang maknawi, maaf. Pagi biasanya masih serak. Mana yang lafzi, mana yang maknawi, itu adalah dilihat dari hurufnya ya. Dilihat dari hurufnya. Kalau kita lihat yang paling atas tadi, jalastu kotal tu kotlan. Kalau hurufnya sama, kalau huruf penyusunannya sama, mencakup huruf yang sama, kota dan la di situ misalnya, itu disebut lafzi karena lafadznya sama. Sementara kalau kita lihat hurufnya berbeda dengan fi'ilnya, misalnya jalastu kan dari jalasa. Kalau di situ pakai dan dari qa'ada beda huruf. Nah, ini berarti tidak lafzi, lafadznya tidak sama, tapi maknanya sama, maka disebut maknawi. Jadi kalau lafzi itu hurufnya sama, maknanya pasti sama. Kalau maknawi itu tulisannya beda, hurufnya beda. Ya. Hurufnya beda, tapi maknanya sama, itu maknawi.
Contohnya qa'atu qu'udan itu pasti lafzi karena qa'atu dari qa'ada, qu'udan juga dari qa'ada. Pokoknya ada kesamaan huruf. Minimal ada 3 huruf yang sama. Nah, itu berarti lafzi. Dorobtuhu dorban. Nah, itu hurufnya sama. Zahabtu zahaban. Nah, itu sama. Kalau yang beda, misalnya qa'atu julusan. Nah, itu beda. Qa'ada sama jalasa. Jadi lafadznya tidak sama, tapi maknanya sama. Maka disebut maknawi. Ya. Kemudian dorobtuhu apa misalnya? Dorobtuhu lutmatan misalnya. Dorobtuhu lutmatan. Doroba sama latoma. Misalnya ya. Dorobtuhu lutmatan. Doroba sama latoma beda lafadz, berarti bukan lafzi, tapi sama makna, jadi maknawi. Atau dhahabtu muntolikon, bisa. Dhahabtu muntolikon. Ini dhahaba, yang satu intolako. Nah, berarti beda lafadz, berarti bukan lafzi, tapi semakna, maka disebut maknawi. Ngaten Ustaz? Nggih. Dadosipun saged ada kesimpulan ngaten ya Kiai. Nggih, nggih. Untuk apa yang ditinjau dari asal fiil itu lebih banyak lafzi daripada maknawi. Ya, kalau yang dari fiilnya itu pasti lafzi gitu ya. Kalau yang masdarnya berasal dari fiil yang digunakannya itu pasti lafzi. Itu. Nah, yang maknawi itu yang berasal dari fiil lain. Masdar dari fiil lain tapi maknanya sama. Ada kesamaan makna. Nggih. Nggih, matur nuwun ya, Yai. Ih, yang lain monggo sebelum kita lanjutkan. Kita lanjutkan awal kismus sani, adapun bagian yang kedua. Ma itu adalah masdar atau maf'ul mutlak. Yuwafiku yang sesuai apa ma al fi'la pada fi'il an-nasiba yang menasabkan lahu baginya ma fi maknahu. Kalau yang di atas tadi sesuai secara lafadz dan makna. Sekarang hanya sesuai dengan maknanya saja. Wala yuwafiku dan tidak sesuai apa isim masdar hu padanya fi'il fi hurufihi. Hurufnya tidak sama. Artinya berasal dari fi'il lain. Hurufnya tidak sama, maknanya sama. Nah, ini bagian yang kedua. Bi ayyakuna dengan sekiranya ada al-huruful masdari, huruf-huruf penyusun masdar, ghairu hurufil fi'li, itu bukan huruf-huruf penyusun fi'il. Nahwu contoh jalastu qu'udan. Nah, jalastu qu'udan. Jalastu telah duduk sapa aku qu'udan pada sebenar-benarnya duduk. Nah, artinya sama-sama duduk.
maknanya. Tapi kalimatnya beda, penyusun huruf-huruf penyusunnya beda. Kalau jalastu itu jalasa, gitu ya. Kalau qu'udan itu qa'ada. Asal fiilnya. Nah, ini kita lihat hurufnya aja lah yang gampang. Kalau hurufnya beda seperti ini, tetapi maknanya sama, jalasa artinya duduk, qa'ada juga duduk, ya, maka inilah yang disebut maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Fa inna makna jalasa, sesungguhnya makna kalimat jalasa, dia makna jalasa, makna qu'udi, itu juga sama dengan makna qu'ud, qa'ada. Walaisat hurufal kalimataini, walaisat huruful kalimataini wahidatan. Akan tetapi tidaklah huruf-huruf dari kedua kalimat ini wahidatan itu sama. Ya. Huruf-hurufnya enggak sama, tapi maknanya sama. Itu ciri-ciri maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Wa mislu dalika, adapun seperti itu juga, farihtu jadalan. Farihtu senang, gembira, bangga sapa aku, jadalan pada sebenar-benarnya gembira, bangga, senang. Nah, ini juga sama. Jadalan berarti maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Karena apa? Asal fiilnya berbeda dengan fariha. Dia berasal dari jadala. Jadi hurufnya beda, huruf penyusunnya beda, tetapi maknanya sama, maka disebut masdar atau maf'ul mutlak maknawi. Demikian juga darabtuhu lakman. Darabtuhu lakman. Darabtu telah memukul sapa aku padanya laki-laki, lakman pada sebenar-benar pukulan. Nah, ini doroba artinya memukul, ya, lakama atau lakman artinya juga memukul. Sama-sama memukul, akan tetapi penyusun hurufnya berbeda-beda, maka disebut masdar atau maf'ul bi maknawi. Secara makna sama, ya, tapi tulisannya beda, berasal dari fiil yang berbeda. Demikian juga wa ahantuhu, menghina sapa aku padanya, ihtikoron, pada sebenar-benar penghinaan. Nah, itu dari ahana. Ahana artinya menghina. Ihtakoro juga artinya menghina. Ya, artinya sama, maknanya sama, hurufnya berbeda atau berasal dari fiil yang beda. Nah, itu disebut maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak maknawi. Demikian juga wakumtu wukufan. Wakumtu dan berdiri sapa aku wukufan, pada sebenar-benarnya berdiri. Nah, wukufan di situ adalah maf'ul mutlak maknawi. Kenapa demikian? Karena huruf penyusunannya berbeda dengan fiilnya. Fiilnya
kumtu dari koma yakumu. Sementara wukufan berasal dari wakofa yakifu. Wukufan. Huruf-huruf penyusunnya jelas berbeda, maka ini disebut maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Ya, karena lafadznya enggak sama. Wa ma asbah dzalika dan contoh-contoh yang lain yang serupa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan tentang paragraf yang baru kita bahas atau pembahasan paragraf sebelumnya juga silakan. Kesimpulannya adalah maf'ul mutlak ditinjau dari asal fiilnya itu ada dua. Yang pertama, apabila ada kesamaan lafadz dan kesamaan makna, artinya huruf-huruf penyusunannya sama, disebut maf'ul mutlak atau masdar lafzi. Apabila berasal dari fi'il yang lain atau tidak ada kesamaan lafadz, ya, tidak ada kesamaan huruf-huruf penyusun, akan tetapi hanya kesamaan makna, maka disebut maf'ul mutlak atau masdar maknawi. Silakan. Menika Kiai. Nggih. Jadi kalau di bahasa Arab menika ada ya maf'ul yang ditinjau dari asal fi'il, lafzi dan maknawi. Gitu. Kalau bahasa Arab kan banyak ya Kiai. Tapi kalau bahasa Indonesia kan itu sedikit sekali. Yang ada persamaan makna, tapi yang ada kan hanya padanan mawon. Ngaten nih Kiai. Untuk dan membandingkan. Jadi di dalam bahasa Indonesia memang tidak ada ya keterangan yang menjelaskan amilnya, nggak ada ya. Ini hanya dikenal di dalam bahasa Arab. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ustadz Dul sepenuhnya. Baik, terima kasih bagi Suparman. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam salah satu jenis mansubat yaitu masdar. Insya Allah kita akan masuk ke sebab selanjutnya di minggu depan. Untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, mari kita simak bersama-sama dan aminkan bersama-sama doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Bapak kita, Pak Suparman. Silakan Pak Yai. Baiklah para mahasiswa sekalian, tidak lengkap rasanya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tanpa kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang belum pernah kita dapatkan. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal muslah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina
min bi'tsati Nabi kal Karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih fi talibil ilmi ya Allah. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika li dzunubina wa katbil hasanatina wa mahwis sayyiatina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya azizal ghaffar bi rahmatika nastaghis. Rabbana la tad'alna dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa isarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukran Pak Kiai Suparman atas pembelajarannya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.